Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin, fokus, nanti abang tanya ini. Ya, yang nggak bisa berdiri, gitu aja. Kita hamba Allah, ikutin. Kita hamba Allah, Hidup di bumi Allah hidup di bumi Allah, sebagai khalifatullah, sebagai khalifatullah, naibnya Rasulullah, naibnya Rasulullah, pewaris kitabullah, pewaris kitabullah, dan kita akan kembali dan kita akan kembali tidak membawa apa-apa tidak membawa apa kecuali iman yakin, kecuali iman yakin, kecuali amal ibadah, kecuali amal ibadah, yakni yakni la ilaha la ilaha illallah illallah Muhammadur Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Kita mati Kita mati tidak membawa apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan kita mati nanti dan kita mati nanti akan mendapatkan pertanyaan akan mendapatkan pertanyaan dari asisten-asisten munkar wa nakir. dari asisten-asisten munkar wa nakir. Nah, diam, dengerin. Jadi nanti kita kalau meninggal nanti, nyawa kita sudah habis kontrak ya, udah Allah cabut dari tubuh kita sehingga ruh kita sudah kembali ya. Maka nanti di akhirat kita akan mendapati pertanyaan dari malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, nya. Itu tidak bisa dijawab dengan hartanya, tidak bisa dijawab dengan tahta, kekuasaan, apalagi hanya ketampanan, apalagi dengan kejelekan, tidak bi. Tetapi dengan amal ibadah, iman ya kita. Itu jadi kalau kita nggak ngaji, nah ini nggak bakal bisa mengerti apa pertanyaan dari malaikat. Karena pertanyaan itu bukan sebuah seperti hafalan anak TK kayak kalian lagi TK dulu, enggak ya. Jadi contohnya man rabbuka, tah ayana orang ngapalkan man rabbuka Allahu rabbi, tah lain gitu. Engka di akhirat geus datang orang ngapalkan kieu si repli paman nabiyuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohnya gitu. Engka dikubur ditanya ke malaikat paman nabiyuka, terus ngajawabmu aing geus ngapalkan da dunia bareta mah paman nabiyuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau lain ki nu bisa ngajawab orang deh, nu bisa ngajawab teh kumaha orang kerhirup keneh, ngamalkan ibadah hante ngajihan gitu. Jadi yang menentukan kita nanti dalam pertanyaan munkar wa nakir adalah amal ibadah kita. Bagaimana tahu mengamalkan ibadah? Yaitu mengikuti perintahnya Allah. Iya, mengikuti perintahnya Allah. Dengan cara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau mengikuti perintah Allah saja tidak dengan cara Rasulullah, nah ini salah satu kekeliruan yang sangat tolol dan konyol. Apa? Tolol dan konyol. Najril udah sholat belum? Udah bang. Sholat apa? Maghrib, sabar rakaat, opat. Perintahnya mah sudah melakukan tapi ini dengan cara siapa? Nabi Ucok? Kan nggak ada. Yang kita ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sholat asar berapa rakaat? 4. Kalau ada yang sholat asar 2 rakaatnya, itu namanya nyawanya belum Ayo, ada yang pernah ngalamin? La ilaha illallah. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pokoknya dia kalau Islam udah laki-laki perempuan, maka tidak ada alasan. Yang namanya ngaji, belajar, menuntut ilmu itu wajib. Apa katanya Mai? Wajib. Jadi nggak ada alasan lagi. Sampai kapan dan mulai dari mana? Mulai kita dilahirkan sampai hembusan nafas terakhir. Bukan mati si Said, beda lagi. Kalau mati si Said mah itu mati molor namanya ya. Asal udah si Said ketemu sama guling tidur itu saudaranya mati. Sama deh. Coba kalau mau tidur, mau uang 1 miliar nggak bakal dijawab. Tidur beneran teh ya mah. Ya, mun es bener.
beneran. Tapi kalau tidur action nah beda deh. Diudangkan membungannya pli gara udang subuh salat. Oh, contoh anak eta mah. Tapi HS ba? Eta HS settingan ngaranna tidur setting. Tapi pli rek moal ya aing ada aja 100.000 orang 50 ewang langsung udang tah. Eta ngaranna HS setting. Tapi tidur sesungguhan itu seperti saudaranya mati ya. Apa-apa dia nggak tahu itu. Tapi takutnya dek kita mati apa pura-pura tidur tiba-tiba mati beneran. Tuh. Kita memang nggak boleh takut akan kematiannya Sidri. Siapapun kita dek denger gak? Kalau kita mati jangan takut. Tapi takut itu bukan kematiannya melainkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kematian tersebut. Yang mana dibilang man rabbuka. Itu gimana kita sehari-hari dek. Kalau kita biasa Allahu Akbar ya, maka kita jawab Allahu Rabbi. Tapi kalau kita biasanya main layangan, baik tak unggal poe, tak baik pigawen, pasti tanyakan man Rabbuka, layang cenah. Nu model kumaha cik malaikat pun mungkin gitu. Maka dahsyatnya santri seperti Imam Sibaweh deh. Imam Sibaweh itu adalah santri yang hina, santri yang hina. Beliau itu tugasnya menimba air sumur untuk para santri. Menimba naon cenah? Air sumur. Menimba air sumur untuk para santri, menyuci baju para santri. Ya, yang mana kawan-kawannya itu mengaji, beliau itu kerjaannya apa? Mau ngaji mau dek. Tapi karena beliau itu santri hikmatan derek dalam kiai, ya. Maka pas begitu kawan-kawan yang ngaji, beliau tuh nyangkul tuh. Nanam singkong. Ya. Nggak kayak kita sekarang, kayak Refli ya. Kayak siapa lagi? Said, Najril nih abang sebut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kawan-kawan yang ngaji, ya, ada yang mencangkul, ada yang khidmat bantuin kiai haji, ada betul? Ada. Tapi kalau sebagian yang abang sebutin ini lagi membangun pulau. La ilaha illallah. Kan ada katanya membangun pulau. Jadi orang tuh tidur itu Refli Sidri antara melanjutkan mimpi atau membangun mimpi. Kalau kata Kiai Haji Asep guru kita semua, kalau kita bangun, ayo gerak, udang, guysnya. Eta ada yang bangun untuk mewujudkan mimpi. Karena dia habis mimpi menjadi ustadz, menjadi pilot, maka dia bangun bersemangat untuk mewujudkan mimpi. Ada pula manusia yang kayak kita ini. Istighfar ini Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya. Habis tidur melanjutkan mimpi kembali. Kita udah tahu dia mimpi jadi polisi segala macam, enak banget kalau mimpi tersebut. Sekarang saya akan melanjutkan mimpi tadi. Karena tadi mimpinya dia jadi polisi hanya menilang. Dia ingin melanjutkan mimpinya jadi polisi yang makan di kantor polisi. Eta orang sadayana. La ilaha illallah. Jadi kita akan membahas tentang semangatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuntut ilmu. Menuntut apa? Ilmu. Ilmu ini deh boleh saja kita tuntut ilmu apa saja tapi yang paling utama ilmu hal. Ilmu yang mana kita akan melakukannya ada dalam keseharian kita. Itu yang pertama kita Contohnya apa, Pli? Sidri, tahu gak? Ilmu sholat, ilmu silaturahmi, ilmu sedekah, ya, gitu. Ilmu bersolawat, ilmu kepada guru, ilmu ketika mengaji ada. Sehingga kita sudah memiliki ilmu. Bahkan kita tahu apa yang namanya perintah Allah, dan kita akan tahu kapan, di mana, dan dengan cara paham nggak? Itulah pentingnya menuntut ilmu. Jadi Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya abang tanya, Nabi terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa nanti akan yang memberi syafaat untuk kita semua? Ya. Siapa yang memberi syafaat untuk kita nanti? Nabi Muhammad. Gimana sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita nggak dapat sahabat Nabi Muhammad, masya Allah, sangat disayangkan sekali. Itu musibah deh, musibah terbesar itu seseorang yang mengaku cinta kepada seseorang, tetapi yang kita akui ini tidak mencintai ataupun tidak mengakui si Sidri. Nah, contohnya si Sidri. Bang, lain kami cina. Bang, eta aya bikang panggelisan saci buber. Eta anak camat sekaligus. Eta kabogo aing tas. Gelis tuh. Gelis jasa ieu Sidri cek abang gitu contohna. Atuh saha heula ieu. Nu boga ieu. La ilaha illallah. Mun bangga jasa eta tah si Sidri ngaku orang indit ka ditu nya silaturahmi kana Pak Camat teh ya. Pak Camat gaduh anu parawan gaduh. Tah namina Neng Sinta contohna gitu, contoh. Neng kenal lagi tuh Kak Sidri suka sari lembang teh ya. Gimana teh ya? Kenal gehan? La ilaha illallah. Karena sering abang ulangin, abang sampaikan ya, Gil semuanya, Dek. Cinta itu butuh yang namanya dalam perjuangan itu harus disertai yang namanya pengorban. Kalau tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, jangan bilang cinta. Karena pasti percaya 100% itu adalah cinta palsu. Cinta doang bilangnya, ngelamar kagak, apa-apa kagak ya. Contohnya cinta sama guru, khidmat kagak, itu cinta namanya. Hah? Enggak kan, Bu? Guru dijelekin diem aja, santri namanya, Bu? Cinta sama kiai gitu namanya, Bu? Tapi cinta itu harus ada perjuangan. Contohnya seseorang yang kita cintai dilukai, maka kita maju paling depan. Guru kita dilukai, maju paling depan. Agama kita yang dihinakan, maju paling depan. Kasih kita yang disakiti, maka kita akan rela sampai mati. Contohnya eta, contohnya perjuangan eta teh Sidri. Lain ngaku-ngaku unggul, ngaku mah menangnya, datang ngabusa eta semut menang. Masalahnya di aku tahan itu Dirin. Jadi ya semangat Sayyidina Abdullah bin Abbasnya. Jadi beliau itu bercerita setelah wafatnya baginda Rasulullah aku berkata cenama kepada seorang laki-laki Ansor, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita, tetapi banyak sahabat yang masih ada di antara kita. Jadi Rasulullah itu sudah meninggal, ya mendahului para sahabat ya, tapi masih banyak sahabat di antara mereka ya. Terus kita temui mereka untuk menanyakan masalah-masalah agama, karena apa ya? Tadi Abdullah bin Abbas ini bertanya kepada Ansor ya, karena masih banyak sahabat-sahabat yang diantara kita setelah Rasulullah mendahului kita, maka kita temui mereka untuk menanyakan masalah-masalah agama dan kita menghafalkannya. Laki-laki Ansor tersebut berkata, apakah orang-orang akan datang kepadamu untuk menanyakan masalah agama, sedangkan sebagian besar sahabat masih hidup? Singkatnya, laki-laki Ansor tadi tidak bersedia. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, Dek. Aku pun terus-menerus mencari ilmu-ilmu agama. Jika aku mengetahui bahwa seseorang telah mendengar satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pun langsung mendatangi dan menanyakannya. Aku mendapatkan khazanah ilmu yang sangat banyak dari kaum Ansor. Sebagian sahabat yang aku datangi, jika aku tahu dia sedang tidur, maka aku menghamparkan kain untuk duduk di samping pintu rumahnya, walaupun wajah dan tubuhku kotor oleh debu yang dihembuskan angin. Aku tetap menunggu. Setelah ia bangun, akan menyampaikan apa yang hendak aku ketahui. Sahabat tadi berkata, engkau telah berbuat sesuatu yang tidak layak, mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Aku menjawab, hatiku tidak ingin hajatmu tertunda karena kepentinganku. Aku pun terus mempelajari ilmu darinya, hingga suatu ketika banyak orang belajar ilmu dariku. Laki-laki Ansor yang pernah aku ajak mencari ilmu baru menyadari dan menyesal, seraya berkata, anak ini ternyata lebih cerdas daripada kita. Hadis riwayat Darimi. Allahu Akbar. Jadi begini, Dek. Ya, Sayyidina Abbas ini
sangat-sangat semangat, gigih dalam menuntut ilmu. Ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Sampai ketika beliau itu mendengar satu orang saja yang mendapatkan atau mendengarkan hadis langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rumah tersebut akan dihampiri oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Bukan hanya untuk apa-apa deh, hanya karena ingin mendapatkan ilmu tersebut, mendengarkan ilmu tersebut. Walaupun orang yang mendengar atau memiliki ilmu hadis tadi yang dari Rasulullah SAW keadaannya tidur, sampai beliau itu menunggu di samping rumahnya, tak peduli hujan, kotor, debu, tidak peduli. Itulah Sayyidina Abbas, semangat gigih dalam menuntut ilmu. Kalau kita ini apa coba? Sakit kagak, debuan enggak jalannya, panas pun enggak terlalu, dingin pun enggak terlalu. Yang ada sikap kalian yang terlalu hangat dan sifat kalian yang terlalu dingin. La ilaha illallah. Bahaya mun hate geus dingin jasa mah, Dek. Kopi, Dek, enak yang hangat atau yang dingin? Kalau kata Kiai Asep tehnya, Kiai Haji Asep guru kita semua, beliau katakan, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena tadinya ia hangat namun kau abaikan. La ilaha illallah. Tah, si Amoy tah, kalau udah hangat mah hangat amat dia. Sampai belum asar udah datang ke pesantren. Kalau si Akbar, la ilaha illallah. Ya, jam 5 dia baru datang ke Kobong. Karena apa? Anak pesantren udah beres datang ke pondok dia nggak main. Nggak main-main dia kalau ke pondok. Langsung jam 5. Itu nggak tanggung-tanggung kok nakal maksudnya. La ilaha illallah. Tapi masih bagus kayak gini. Anaknya masih mau ke pesantren. Semoga Akbar Allah istiqomahkan, amin. Lain istiqomah datang jam 5 ke Kobong, istiqomah ngajina, amin. Cuman Akbar takbir. Faedahnya adik-adik, karena semangatnya dalam mencari ilmu sejak kecil itulah pada masa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah dijuluki Hibrul Ummah. Nancena Hibrul Ummah, pakar umat, umatnya Allah Akbar. Dan Bahrul Ilmi, nancena Bahrul Ilmi, samudra ilmi. Coba tadi abang tanya lagi, dua julukan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama apa tadi? Hibrul Ummah, pakar umat. Yang kedua Bahrul Ilmi, samudra ilmi. Kemudian adik-adik, ia wafat di Taif. Orang yang mengimami sholat jenazahnya adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaih. Syekh Muhammad rahmatullah alaih berkata, pada hari ini Imam Rabbani pendidik besar umat ini telah wafat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku orang yang paling mengetahui asbabul nuzul, sebab ayat-ayat Al-Quran diturunkan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu telah menempatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di jajaran para ulama terkemuka. Itulah hasil adik-adik dari pengorbanan dan perjuangan serta kesungguhan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mencari ilmu. Seandainya ia hanya mengandalkan hubungan kerabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tentu ia tidak akan mencapai derajat setinggi dan seperti itu. La ilaha illallah. Sampai dijuluki apa tadi? Ada dua julukannya. Yang pertama Hibrul Ummah, pakar umat, Allahu Akbar. Yang kedua Bahrul Ilmi, samudranya ilmu. Ya, kalau wahangan mah masih kecil, Dek. Paling lebar ge paling segitu. Alah, wahangan teh mah danau empang gomo nya. Empang mah sepetak unggul. Iya samudra, Dek. Samudra itu mencik produk mah pabrikna. Pabrik aya warung aya. Aya di pinggir jalan toko letik aya. Aya toko gede aya. Aya di pasar aya. Tapi pusatna di pabrik. Nah, itulah julukan dari Sayyidina Ibnu Abbas, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Allahu Akbar. Ini bukan suatu perkara yang gampang, Dek, tapi ini adalah suatu yang Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuntut ilmu. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abang ulangi lagi. Mau nggak derajatnya tinggi? Mau nggak? Mau nggak? Nggak harus jadi kiai dulu baru tinggi ilmunya, enggak. Baru tinggi derajatnya kagak. Orang yang tinggi ilmunya itu orang yang sungguh-sungguh mau menuntut ilmu. Orang yang tinggi derajatnya itu orang yang mau berkhidmat kepada mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Maka jangan pernah lupakan semangat. Pertama semangat. Yang kedua mau berkorban dalam perjuangan tersebut, ya. Abang ulangi sekali, nggak bosan abang sampaikan. Cinta jangan cuma ngaku cinta, tapi cinta yang sesungguhnya diakui oleh yang dicinta. Jangan sampai nasib seperti Akang Sid, mengaku cinta tapi tidak diakui oleh yang ia cinta. Mau diakui kagak sama Nabi? Mau diakui nggak menjadi umat Nabi? Silahkanlah melakukan sunnah Rasulullah, karena itu adalah salah satu bukti cinta. Satu-satunya cara untuk membuktikan cinta dan pengorbanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu melakukan sunnahnya. Yang pertama berdakwah, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga mengamalkan ilmu, yang keempat menyampaikan apa yang kita ambil dari ilmu tersebut, dan yang kelima istiqomah akan ilmu tersebut. La ilaha illallah. Insya Allah. Itu nanti baru kita akan mendapatkan yang namanya kebarokahan dari ilmu. Baru kita akan mendapatkan yang namanya manisnya dalam ilmu, ya. Kayak Aceh tuh, ya, Gus Noval, Gus Syadat, ya, Gus Aim, semualah segala macam. Yang masih kecil-kecil, yang besarnya sudah waktunya untuk memberitahu, ya, mengingatkan, mengajak. Yuk, pas Sabiqul Khairat atuh, yuk, bareng-bareng. Kalau ada yang nggak ngaji, ajak ngaji, ya. Kayak Syakbar kan suka paling rajin di teang ku babaturan namanya. Rajin di teang. Nah, Bar, tapi jangan pernah putus asa. Senajan guru na kadang aya nu galak, aya nu bager jasa. Pokona lain masalah kumaha guru na, tapi kumaha aing arek mol ih gaduh ilmu. Mau enggak? Nah, kudu ki gitu, ya. Mungkin itu saja yang bisa abang sampaikan. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada buruknya mutlak dari kebodohan abang sendiri, ya, karena kurang lamanya abang menimba ilmu, kurang lamanya abang berjihad untuk melawan hawa nafsu abang dalam menuntut ilmu, ya, kurang banyaknya abang beristighfar, mungkin masih ada kesombongan yang sangat banyak dalam hati abang. Abang minta didoakan semoga istiqomah, amin. Abang doakan kalian paham akan ilmu, amin. Diberikan perasaan butuh akan ilmu, amin. Semoga menjadi dai-dai Allah yang tangguh, amin. Yang tidak mau mundur dalam satu langkah untuk kebaikan, amin. Yang tidak cengeng menjadi santri, amin. Yang taat kepada orang tua, amin. Yang ta'zim kepada ulama, amin. Yang ta'zim kepada guru, amin. Yang hormat kepada yang lebih tua, amin. Yang sayang kepada yang muda, amin. Yang menghargai kepada yang sebaya, amin. Dan semoga kita menjadi umat Nabi yang diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi